Gak kerasa ya, ternyata udah di penghujung bulan aja. Udah di akhir bulan aja. Padahal kayaknya baru kemarin pergantian bulan. Dan sekarang kita udah ada di penghujung bulan. Gak kerasa juga, udah 1 bulan penuh kita lalui. Baik suka maupun duka. Banyak hal yang udah kita lalui selama 1 bulan ini. Banyak hal yang dimana dalam 1 bulan itu juga gak melulu tentang kebahagiaan dan kesenangan aja. Ada hal-hal lain yang dimana dalam 1 bulan itu pasti ngerasain hal-hal yang berbeda-beda. Iya enggak? Dan aku mau tanya, untuk bulan ini bagaimana? Penilaian kamu bagaimana untuk bulan ini? 1 bulan ini selama kamu menjalaninya. Ya mungkin ada yang bilang berat kak, sedih kak, happy atau macam-macam. Ya memang setiap bulannya juga kita gak akan ngerasakan hal yang sama. Maybe di bulan sebelumnya kamu ngerasain diberi kebahagiaan 1 bulan penuh sama Tuhan. Dan kita juga gak bisa meminta kalau bulan berikutnya tuh akan ngerasain hal yang sama seperti bulan sebelumnya. Untuk bulan ini bagaimana? Ada cerita apa di bulan ini? Ada hal pahit apa, hal senang apa, dan hal-hal yang membuat kamu ngerasa jatuh banget, hancur banget. Pasti banyak ya. Pasti gak bisa diungkapin ya. Iya gak apa-apa. Cuman ya, semoga kalaupun emang bulan ini kamu lagi ngerasa bulan yang gak begitu baik buat kamu, bulan yang mungkin kamu anggap bulan yang buruk, bahkan lebih dari sebelumnya, gak apa-apa. Cuman kamu jangan mendefinisikan bahwa setiap bulannya tuh kamu gak pernah ngerasain kebahagiaan. Jadi ya kamu mendefinisikan kalau ya sama aja kak, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Ya semoga ya kalaupun bulan ini bulan yang gak begitu baik buat kamu, semoga di bulan berikutnya menjadi bulan yang penuh kebahagiaannya buat kamu. Dan gak kerasa juga, tinggal beberapa bulan lagi kita udah berada di penghujung tahun. Gak kerasa banget ya, kayak semua tuh dilalui dengan begitu aja. Setiap bulan, setiap hari kita lalui, ternyata melaluinya semua itu juga gak semudah itu ya. Semua penuh tantangan, semua penuh rintangan, dan semua terasa berat. Kenapa aku bilang berat? Ya karena pasti kita ngerasain ini dimana setiap harinya tuh kita berat banget ujiannya, berat banget harinya, dan banyak hal lainnya yang dimana pasti kamu ngerasain itu. Semua terasa berat banget ya. Semua terasa berat dihadapi seorang diri, dijalani seorang diri, terbiasa memendam semuanya seorang diri, tanpa adanya orang lain tahu bahwasanya seseorang yang selalu dianggap paling ceria di antaranya, yaitu adalah seseorang yang paling banyak lukanya. Kadang memang keceriaan itu sering sih kita pergunakan untuk menutupi diri kita tuh kenapa-napa. Pasti kamu pernah kan seperti itu? Ya bukan kamu aja sih, mungkin emang setiap manusia yang ada di dunia, ketika dirinya sedang kenapa-napa, ya pasti dia gak mau orang lain tahu. Maka dari itu, ia paling pintar menyembunyikan segala apapun yang dirasa, dengan sembunyi di balik canda tawanya, keceriaannya. Padahal itu semua tuh hanya topengnya semata. Ketika udah sampai rumah, semua kembali ke keadaan semula, yang dimana semua penuh dengan kesendirian, kesedihan, masalah di mana-mana, isi kepala semakin ramai gak beraturan.
banyak hal lainnya yang dimana ketika sedang sendiri pasti semuanya akan terasa lebih gak enak. Jadi ya mungkin ya dengan bertemu orang mungkin itu menjadi obat penyembuh buat kamu. Obat yang dimana mungkin ya ketika kamu kembali sendiri, luka itu akan hadir kembali. Dan ketika kamu sedang berada di lingkungan sekitar kamu, seolah luka itu sembuh. Seolah kamu gak ngerasain apa-apa. Hai semuanya, aku belum nyapa kamu nih. Hari ini, malam ini, keadaannya gimana? Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Malam ini apa yang sedang kamu pikirkan? Malam ini lagi banyak pikiran ya? Atau malam ini menjadi malam terakhir di penghujung bulan yang dimana akhir bulan kamu ditutup dengan kesenangan atau kebahagiaan yang udah Tuhan berikan? Atau justru akhir bulannya malah pahit kak? Gak apa-apa, setiap orang juga kan punya cerita yang berbeda-beda. Dan semoga aja ya cerita kamu, walaupun cerita kamu tuh ya kadang happy, kadang enggak, tapi ya itulah hidup. Realita kehidupan tuh seperti itu. Kadang kita merasa senang, kadang juga kita ngerasa sedih, ngerasa sendiri, ngerasa kayak gak punya siapa-siapa. Ketika kita harus melewati kehidupan yang berat ini. Ketika kita harus menjalani kehidupan dewasa yang rumit ini. Isi kepala selalu ramai, gak punya seseorang untuk jadi tempat berkeluh kesah. Jadi ya, semua terasa berat. Semua terasa berat ya karena semua dirasain seorang diri. Semua dihadapi seorang diri. Dan segala hal apapun yang pahit, semua ditelan seorang diri. Segala permasalahan yang terjadi dalam hidup, semua disimpan seorang diri. Dan berusaha untuk menyelesaikannya secara sendiri. Ya emang sih, kadang kan ada nih ungkapan seperti ini. Ya kan udah dewasa, seharusnya bisa mandiri. Apa-apa tuh diurusin sendiri. Gak usah ngeribatin orang lain. Gak usah segala hal apapun tuh disangkut pautkan dengan orang lain. Ya sebenarnya ini bukan soal tentang kamu udah dewasa atau belum. Tapi ini soal tentang yang dimana ketika kita ngerasa sendiri itu bukan yang membaik, justru malah bikin makin gak karuan. Tapi ya ada kalanya juga kita harus merasakan yang dimana kita memberikan waktu untuk diri sendiri. Sekedar me time itu perlu. Memberikan waktu dan ruang untuk diri sendiri itu juga perlu. Cuman ya balik lagi kalau dibahas soal kamu kan udah dewasa, seharusnya bisa mandiri. Iya, emang kehidupan dewasa tuh pasti banyak yang menilai seperti itu. Yaudah hadapin sendiri. Karena ya kehidupan ini kamu sendiri ngejalanin. Iya bener. Cuman kadang kamu ngerasa gak sih kalau kehidupan kamu lagi berat banget, kamu lagi capek banget sama semuanya. Kamu gak munafik kan kalau kamu butuh seseorang? Kamu juga gak munafik kan kalau kamu juga membutuhkan tempat untuk sekedar kamu pulang untuk bercerita dan berkeluh kesah? Ya kan? Semua gak ada yang munafik kok. Ya memang setiap manusia pasti membutuhkan satu sama lain. Setiap manusia juga dia gak bisa hidup sendiri, pasti selalu bergantungan. Ya gitulah. Kadang saking gimana ya, saking udah terbiasa gitu, udah terbiasa sama apa-apa dilakuin sendiri, jadi ngerasa kayak oh ya udah, sakit ini biar aku aja ngerasain. Luka ini ya udah, nanti aku sembuhin seorang diri. Padahal di balik semua itu ya rasa capek itu selalu aja datang. Semakin lama kehidupan semakin berat. Semua terasa berat. Berat banget. Kadang kalau misalnya bilang capek dan capek,
ngeluh capek terus kayak gak ada habisnya gitu loh. Karena dalam hidup juga kita pasti banyak hal-hal yang akan kita lewati di dalamnya. Kehidupan dewasa itu juga perlu kata kuat di dalamnya. Jadi gak semata-mata kamu menjalani kehidupan dewasa yang dimana ya udah kamu ngejalinin aja. Karena kehidupan dewasa juga kita perlu kata kuat di dalamnya. Itulah yang menjadi penopang untuk diri sendiri, yang dimana ketika kamu ngerasa kamu gak mampu ngejalani hidup kamu, tapi kamu yakin kalau kamu bisa. Karena kenapa? Karena kamu yakin sama diri kamu sendiri. Karena kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh siap, mampu, dan ya kamu bisa. Itu perlu memberikan support dan effort untuk diri sendiri itu juga perlu. Kadang emang kita akan ngerasain satu hal yang dimana itu berat banget untuk kita lalui. Kadang kita ngerasa bahwa kenapa ujian ini begitu berat banget sehingga membuat kamu tuh kewalahan gitu loh. Sehingga membuat kamu tuh udah capek makin capek. Dan ya namanya manusia ya, kalau udah seperti itu kadang mikirnya tuh suka aneh-aneh. Iya gak sih? Ya kadang mikirnya jelek lah, kayak ih kok hidup gak adil banget, kok hidup seperti ini terus, kapan bahagianya, dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa sih, namanya juga manusia ya. Jadi ya wajar aja kalau misalnya banyak ngeluhnya. Tapi kalau emang keluhan kamu itu gak didengar, ya udah, kamu cukup ngeluh sama diri kamu sendiri dan ngeluh sama Tuhan tentang capeknya kamu menjalani kehidupan kamu dan segala hal yang dimana itu membuat kamu lelah banget. Gak apa-apa, kamu gak perlu malu tahu mengakui bahwasanya diri kamu tuh lelah. Kadang kan ada aja ya, kalau misalnya kita lagi lelah tuh malu ngeluh. Jadi kayak, apa sih ngeluh terus, ngeluh lagi, ngeluh mulu. Ya emang apa salahnya dengan mengeluh? Setiap manusia berhak kok mengeluh. Ada saatnya kita ngerasain capek secapek-capeknya. Ada kalanya kita ngerasain happy sehappy-happynya. Kehidupan itu adil. Cuman kadang emang penilaian manusia aja yang menganggap bahwa ketika sedang mendapatkan hal buruk, pasti pikirannya juga buruk. Ketika sedang merasakan hal happy atau mendapatkan sesuatu yang itu bisa membuat diri kita tuh senang banget, ya pasti pikirannya tuh pasti positif. Yang bersyukur lah, apalah. Ya enggak? Ya itulah. Tapi ya walaupun bagaimanapun kehidupan kamu, kuncinya itu tetap bersyukur. Aku selalu nerapin itu ke diri aku sendiri. Iya, jadi aku gak semata-mata kayak ngasih tahu ke kamu aja kalau kita tuh harus gini, harus gitu, harus A, harus B, ke jalan A, ke jalan B. Sedangkan aku sendiri aja gak nerapin hal itu. Kamu salah. Aku selalu nerapin diri aku buat mau ke depannya nanti ujiannya semakin berat. Itu pasti, itu adalah sesuatu hal yang pasti. Cuman ya kita harus bisa sepintar-pintar kita aja sebagai manusia. Walaupun berat, kita harus coba untuk menikmatinya. Ya walaupun emang kalau lagi berat tuh gak bisa dinikmatin sih. Tapi ya mau gimana lagi, ya namanya hidup kan, kita cuma bisa menerima, bersyukur, dan menjalaninya. Itulah, jadi ya walaupun kehidupan kamu tuh lagi berat banget, langkah kaki kamu semakin berat, gak apa-apa, ngeluh dulu, abis itu semangat lagi, ya. Emang sih untuk menumbuhkan kalimat semangat dalam diri itu gak semudah kita memberikan kalimat semangat kepada orang lain. Ya enggak? Coba deh, kamu pasti sering kan menyemangati orang-orang sekitar kamu dengan semangat ya, sabar ya, dan lain sebagainya. Coba kalau misal kamu memberikan semangat untuk diri kamu sendiri, memberikan rasa kesabaran yang besar untuk diri kamu sendiri, susah enggak? Nge-handle diri sendiri itu susah enggak? Susah kan? Ya terkadang kita lebih leluasa dan lebih mudah memahami orang lain daripada memahami diri sendiri yang
mungkin menurut kamu, diri kamu tuh terlalu rumit untuk kamu pahami. Sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang penting tahu. Justru kamu harus lebih bisa tahu akan diri kamu sendiri, bukan hanya sekedar tahu akan orang lain aja. Semakin lama, kita akan ngerasain kehidupan yang semakin berat. Semua terasa berat, dan semua terasa berat. Sebenarnya, aku gak mendefinisikan bahwa hidup itu emang berat. Tapi pada dasarnya, memang itu kenyataannya. Kita gak akan selalu menerima kebahagiaan aja dalam hidup. Kita gak hanya melewati kesenangan aja dalam hidup. Kita gak akan melalui jalan yang lurus aja dalam hidup. Kehidupan itu gak bisa ditebak. Awalannya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Karena semua itu misteri. Hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya Ialah yang mengatur segalanya. Cuman semakin lama, kehidupan semakin berat dan terbiasa dengan luka yang dimana semua dihadapi seorang diri. Jadi kayak ngerasa bener-bener berat banget untuk ngejalaninya. Tapi ya di balik kehidupan aku yang berat, aku gak pernah mau yang namanya, ya aku gak mensyukuri atas hidup aku sendiri. Ya mungkin emang di luar sana tuh ada orang yang lebih dari aku. Masa iya sih aku mau menganggap bahwa hidup aku tuh menjadi hidup yang paling kurang beruntung? Padahal di luar sana banyak orang yang lebih kurang beruntung daripada aku. Kadang emang suka ngerasa jahat juga sih sama diri sendiri. Jahat itu kayak udah tahu capek dan lelah, udah tahu ngerasa gak enak, tapi kayak maksain diri buat selalu terlihat baik-baik aja. Itu kan sama aja jahat kan sama diri sendiri. Aku yang kurang bisa memahami diri aku sendiri. Aku yang kurang bisa memberikan waktu untuk diri aku sendiri. Aku yang selalu memaksakan untuk terus baik-baik aja, padahal aku sendiri gak baik-baik aja. Aku yang selalu menyemangati orang lain. Sedangkan untuk menumbuhkan sikap semangat pada diri aku sendiri itu rasanya sulit sekali. Capek sih emang. Tapi mau gimana? Semua harus dijalani dengan baik. Ya walaupun bersama dengan itu, aku gak bisa bohong. Bahwasanya aku mengakui bahwa semakin lama, langkah kakiku semakin berat. Kehidupan aku semakin berat. Isi kepalaku semakin ramai. Dan ujian hidup itu semakin berat. Ternyata kehidupan dewasa semakin lama semakin terasa ya. Gak hanya definisi tentang dewasa, tapi tentang gimana caranya kita menerima hidup dan gimana caranya kita menikmati hidup walaupun dalam hidup itu kita gak akan selalu ngerasain kebahagiaan aja. Kita harus siap segala resiko dan segala hal yang akan terjadi dalam hidup kita nanti di masa yang akan datang. Ya walaupun berat, gak apa-apa kok. Aku selalu bersyukur atas hidup aku. Tandanya Tuhan sayang banget sama aku karena menguji aku dengan kehidupan yang berat ini. Kadang kita tuh lupa gimana caranya bersyukur. Bahkan ketika kita lagi ada di posisi yang dimana Tuhan memberikan kita bahagia, kita lupa caranya berterima kasih. Ya itulah manusia ya, namanya manusia gak bisa ditebak. Kadang ya kalau lagi ngerasa happy lupa caranya berterima kasih sama Tuhan. Tapi kalau lagi terpuruk, iya lupa gimana caranya mensyukuri hidup. Ya setiap manusia gak ada yang sempurna kok. Pasti semua punya kekurangannya masing-masing. Dan buat kamu yang saat ini mungkin kehidupan lagi terasa berat banget, yang kehidupannya lagi ngerasa gak karuan, hai kamu yang hari ini kehidupannya lagi ngerasa gak baik, moodnya berantakan, pikirannya ramai gak beraturan, kehidupannya berat banget. Aku tahu kamu itu sebenarnya kuat dan mampu. Cuman emang saat ini kamu lagi ngerasain di titik yang capek banget sama semuanya.
kamu lagi ngerasain di titik dimana kamu udah lelah menghadapi dan melewati semuanya. Tapi kamu juga harus berterima kasih sama diri kamu sendiri ya. Kamu harus berterima kasih karena di balik ujian yang hebat, kehidupan yang berat, kamu bisa menjadi manusia yang kuat. Ya walaupun emang ada tangisan, gak apa-apa. Tapi kamu hebat udah bertahan sampai hari ini. Aku tahu semua akan terasa berat dan menyakitkan. Langkah kaki kamu semakin berat, pundak kamu semakin berat. Semua yang kamu rasain itu semakin berat. Ya itulah hidup. Dalam hidup juga, kita yang namanya semakin bertambah umur, semakin dewasa, pasti akan banyak ujian-ujian yang semakin berat yang akan kita lewati. Maka dari itu, seberat apapun ujian yang sedang kamu hadapi, aku harap kamu bisa terus menyayangi diri kamu sendiri dan memberikan ruang untuk diri kamu sendiri, dan juga jangan lupa untuk lebih memahami diri sendiri ya. Aku tahu kehidupan ini emang berat banget untuk kamu jalani, tapi bukan berarti kamu nyerah kan, karena ini bukan akhir dari segalanya. Capek boleh, bilang aja sama Tuhan, maaf Tuhan, saya hanya lelah, bukan menyerah. Gak apa-apa kok. Semua terasa berat untuk saya lalui seorang diri. Semua terasa berat, semakin lama semakin berat. Kapan ya ringannya? Gak apa-apa. Kamu keluarin aja, kamu keluhin. Kalau nggak ada manusia yang mau dengerin keluhan kamu keluhin aja sama Tuhan. Karena dialah sebaik-baiknya pendengar. Walaupun kamu harus melewatinya seorang diri dan menganggap bahwa kehidupan kamu tuh berat banget, nggak apa-apa ya. Aku ada di sini. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu berat, kamu cari aja podcast yang dimana itu emang related banget sama apa yang kamu rasain. Aku senang banget bisa membantu kamu, bisa sedikit mengurangi beban pikiran kamu dan menenangkan kamu. Aku senang banget. Dan aku cuma mau bilang juga, dalam hidup itu kita akan merasakan yang dimananya fase-fase yang akan Tuhan berikan. Jadi kamu gak boleh menganggap bahwa hidup kamu tuh gak adil atau gak beruntung. Karena sejatinya setiap manusia udah diberi kehidupannya masing-masing. Tinggal kitanya aja ngejalaninnya. Apakah kita ngejalaninnya dengan ikhlas dan tulus dan sabar, atau justru malah enggak. Karena kita harus belajar gimana caranya menerima dengan lapang dada. Sepahit apapun kehidupan yang sedang kamu jalani. Kalau hari ini menjadi hari yang kurang baik buat kamu, dan di penghujung bulan ini, dimana bulan ini menjadi bulan yang kurang baik, nanti di bulan depan, semoga Tuhan memberikan 1 bulan penuh dengan penuh kebahagiaan buat kamu ya. Buat orang baik dan orang hebat seperti kamu. Jadi jangan sedih ya, harus lebih semangat lagi. Walaupun menemukan sikap semangat itu susah, tapi aku yakin kamu bisa. Kamu lebih dari cukup dan akan selalu lebih dari cukup. Kamu lebih dari apa yang kamu kira. Makasih ya udah bertahan dan udah lahir di dunia ini. Di bumi ini banyak memiliki orang hebat, dan kamu salah satunya. Kalau kehidupan kamu lagi berat banget, jangan menyerah. Gak apa-apa ngeluh aja kalau kamu lagi ngerasa capek dan gak kuat. Jangan dengerin orang jahat ya. Kalau orang lain mau menganggap hidup kamu seperti apa dan kamu bagaimana, gak perlu didengar. Yang tahu diri kamu itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan menyerah, kamu harus bangga sama diri kamu sendiri, karena kamu udah berusaha sampai sejauh ini. Semangat! Dan jangan lupa juga ya, kalian bisa dengerin episode-episode lainnya di Spotify. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link di deskripsi. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Dan aku seneng banget karena dalam 1 minggu aku bisa konsisten untuk lebih sering menemani, supaya kamu gak ngerasa sendirian.
So jangan lupa support aku juga di Spotify ya. Jangan lupa ratingnya juga. Dan semoga di balik konten yang aku bawakan itu bisa membuat pikiran kamu terbuka, bisa membuat hati kamu tenang dan nyaman, dan juga sedikit membantu meringankan beban pikiran kamu ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Kita akan ketemu lagi di bulan baru, dan semoga di bulan baru itu nanti kamu awali dan Tuhan memberikan kamu awal bulan yang indah, yang baik. Karena kita nggak akan pernah tahu cerita apa yang akan terjadi dalam hidup kita sendiri. So, maka dari itu jangan lupa bersyukur, jangan lupa menyemangati diri sendiri, dan jangan lupa juga untuk memberikan waktu untuk diri sendiri kalau lagi ngerasa capek. Oke? Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan semoga hari ini kadang kamu sedikit membaik. Dan jangan lupa bahagia ya. Dah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.